Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang soleh-soleha, yang senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai nikmatnya bersyukur. Kalian bisa buka buku Al-Hikmahnya di halaman 33. Balik ke halaman 33. Saya bagikan. Halaman 33 mengenai nikmatnya bersyukur. Halaman 33 ya. Nah, sekilas saya jelaskan mengenai bersyukur ini. Bersyukur itu berasal dari kata bahasa Arab syukron yang artinya berterima kasih. Sehingga bersyukur itu merupakan cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa hal mengenai berterima kasih ini. Berterima kasih secara lisan itu mengucap alhamdulillah. Kemudian kalau secara perbuatan itu kita menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita bersyukur. Dan kebalikan dari bersyukur ini adalah kufur. Kufur itu artinya tertutup dari nikmatnya Allah, menutup diri dari nikmatnya Allah. Kenapa? Kita bisa hidup, bisa makan, bisa tidur nyenyak dan sebagainya, bisa belajar, bisa mencari ilmu, bisa berbakti kepada orang tua, bisa beribadah, bisa sholat, bisa ngaji. Itu merupakan salah satu kenikmatan dari Allah. Namun ketika kita tidak menyadarinya, maka kita menjadi orang yang tertutup akan nikmat tersebut. Kita menjadi orang yang kufur akan nikmat. Nah, mengenai dalil landasan dalam kita bersyukur, yakni ada di surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dalam artian sini manusia. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur, maka pasti azab akan sangat besar. Jadi di sini ada dua sisi yang harus kita imbangi. Kita harus senantiasa bersyukur karena ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun sebaliknya ketika kita kufur akan nikmatnya Allah maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Nah, yang paling penting di sini la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku Allah, maka la azidannakum, maka aku akan menambahkannya. Wala in kafartum, barang siapa yang menutup diri akan nikmatku, wala in kafartum, barang siapa yang kufur atau menutup akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, inna adzabil sadid, sesungguhnya aku akan memberikan adab yang besar. Nah, untuk itu kita harus senantiasa membangun kesadaran diri, membangun dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan jiwa kita bahwasanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Minimal dengan mengucap Alhamdulillah dan berbahagia. Karena salah satu ciri orang bersyukur adalah dia kelihatan ceria, dia kelihatan berbahagia. Dia kelihatan menikmati semua takdirnya Allah, menikmati semua apa yang diberikan Allah. Jadi kita harus senantiasa berbahagia atas semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu salah satu cirinya. Dan salah satu orang yang tidak terima akan takdirnya Allah biasanya cenderung bersedih, cenderung mukanya kusut, cenderung tidak ceria, gitu kan. Jadi salah satu caranya kita harus berbahagia untuk menikmati atau mensyukuri nikmat-nikmat Allah.
Karena bersyukur ini memiliki banyak manfaat. Satu, ini akan menambah nikmatnya pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijauhkan dari sifat kufur atau tertutup. Dan selanjutnya yakni Allah akan senantiasa mengingat kita. Fadkuruni adkurkum. Barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Dan yang keempat, terhindar dari azab Allah. Kelima, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita bersyukur, maka kita akan memiliki, wah ini nikmat dari Allah, ini adalah sesuatu pemberian Allah, ini adalah sesuatu yang memang sesuai dengan kita. Gitu kan. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Jadi kalau kita sadar bahwasanya semuanya adalah pemberian Allah, maka kita akan terhindar dari sombong. Kita tidak merasa bahwasanya ini dari saya. Yang tujuh, hati akan jadi lapang, tenang, dan bahagia, ya kan? Nah, itu nanti bisa kalian baca sendiri untuk mengenai hikmah 1 sampai 7. Dan untuk tugas pembelajaran hari ini saya minta satu anak-anak ini membaca teks bacaan mulai halaman 33 ini, nikmat bersyukur 33 sampai 34. Dibaca, dikirim dalam bentuk pesan suara. Untuk tugas yang kedua, saya minta anak-anak untuk menghafal ayat ini. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan artinya itu yang penting diartikan di sini. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Ini Allah yang mengatakan secara langsung. Nah, ini ya, ayat ini dihafal dan beserta artinya. Yang terpenting di sini, jika tidak bisa beserta artinya, yang penting Arabnya hafal. Dan yang kedua, yang tugas yang selanjutnya, saya minta yang ketiga, yakni saya minta anak-anak untuk menuliskan ayat ini. Jadi gini aja urutannya, membaca, kemudian menulis. Menulisnya ini, ayat Al-Quran ini, surat Ibrahim, ayat 7, beserta artinya. Ditulis, beserta ini, poin-poin. Nomor 1, manfaat bersyukur, ditulis ininya aja, yang besar-besar ini, yang hitam-hitam ini, yang tebal-tebal ini saja. Itu ditulis 1 sampai 6 tadi ya. 6 sampai 7 itu saja tebalnya ditulis. Kemudian nanti dikirim dalam bentuk foto. Kemudian tugas selanjutnya saya minta anak-anak untuk ini mengerjakan soal di halaman ini, halaman 36 ya. Halaman 36. Soal mengenai bersyukurnya. Nah, itu saja untuk tugas hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan dan penuh keberkahan. Yang penting diingat tugasnya 1, membaca halaman 33 sampai 34. Kemudian menulis surat Ibrahim ayat 7 beserta 7 manfaat bersyukur. 7 manfaat, tulis yang hitam-hitam ini saja ya. Tulis yang hitam-hitam ini saja. Jangan semuanya, tulis yang hitam-hitam ini saja, 1 sampai 7. Kita terhindar dari adab, kita selalu ya. Itu aja. Kemudian tugas selanjutnya yakni menghafalnya ayat tadi, surat Ibrahim ayat 7 tadi. Wa ita'adana la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabilah syadid. Kemudian dan terakhir menjawab soal di halaman 36. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan penuh kemanfaatan, penuh keberkahan, dan kita senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu mengingat nikmatnya, orang yang selalu berbahagia atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, apabila ada salah kata, tingkah dan bersangka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.